Oke, selamat berjumpa kembali ya dengan saya Multi Teknik Elektro Serang, Banten. Oke, kali ini saya akan mengganti oli gardan ya. Oli gardan yang ini mereknya Transmission Gear Oli ya. Ini yang saya pakai untuk oli gardan motor Beat ya. Ini. Gitu. Jadi saya membuatkan tutorial ini untuk para teknisi sebetulnya ya, khususnya untuk para teknisi panggilan seperti saya ini yang ya penghasilannya hanya mencukupi ya, penghasilannya hanya mencukupi untuk uang dapur ngebul saja. Jadi saya mengganti oli sendiri saja ya, hanya membeli olinya dan saya ganti olinya ya, oli gardan itu. Oli Beat ini ya, oli Beat ini maksimal untuk oli gardannya ya, maksimal itu 6 bulan sekali ya untuk penggantian, 6 bulan sekali. Dan hari ini hari yang pas dan hari yang harus penggantian ya, gitu, penggantian oli gardan. Untuk penggantian oli gardan ya, kita hanya membutuhkan kunci 12 ya, kunci 12 ya, sudah kunci 12 saja untuk oli gardan ya, untuk oli gardan kunci 12 itu. Dan untuk cara membukanya itu kita hanya memutar ke arah berlawanan jarum jam ya, membuka bautnya itu. Oke, sekarang saya akan melanjutkan pembukaan ataupun pelepasan bautnya ya. Silahkan perhatikan cara melepasnya agar tidak salah memutar ya, memutar baut, karena jika kesalahan memutar baut nanti takutnya bautnya akan dol ya, akan slack gitu. Siapkan saja penampung olinya di sini ya, penampung olinya, dan siapkan oli gardannya, oli gardan khusus Honda ya, jangan salah, oli gardan khusus Honda. Tutorial ini saya buatkan untuk para teknisi panggilan, khususnya untuk teknisi AC ya, AC, kulkas ya, TV ya, pokoknya dan lain-lain ya, itu seperti saya ini. Jadi penghasilannya mencukupi, hanya mencukupi saja. Jadi untuk penggantian oli ya kita mengganti oli sendiri saja ya. Oke, langsung saja ya kita ganti olinya, langsung saja. Untuk penggantian oli kita hanya memutar baut ini ya. Ini oli untuk pengisian ya, untuk pengisian, dan ini untuk pembuangan ya, pembuangan oli gardan. Kita siapkan untuk pemotongan ini ya, pakai apa aja, mau tang jepit, mau tang potong. Jadi saya menggunakan tang potong ini ya untuk memotong si oli ini, tutup oli ini ya. Saya menggunakan tang ini. Jadi pertama-tama kita harus membuka bagian sini dulu ya, karena untuk membuang ya, karena untuk membuang oli yang sudah lama ya, kemungkinan dia sudah hitam ya. Kita buang secara begini ya, berlawanan arah jarum jam ya. Berarti kalau berlawan arah jarum jam, berarti cara pemutarannya seperti ini ya, ke sini ya, ya awas ke sini ya. Jadi seperti ini ya. Saya buka dulu. Nah ya, setelah itu saya kendorkan yang bagian untuk pengisian. Nah ya, ini sudah kendor. Saya buka dulu bagian untuk pengisian ya, supaya nanti untuk keluarnya dia lebih lancar lagi ya. Pengisian saya buka dulu. Nah setelah itu kita buka bagian pembuangan ya. Kita lihat olinya apakah sudah hitam, apakah masih bagus. Nah olinya ini dia masih belum terlalu kotor ya, masih bagus sebetulnya.
agak sedikit keruh sedikit aja, tetapi tetap ya kita buang saja tuh. Dan setelah itu kita tunggu sampai habis ya, kita tunggu sampai habis, sampai tidak ada tetesan-tetesan ya. Untuk lebih bagusnya lagi pakai kompresor ya, disemprot di sininya ya. Untuk sininya semprot pakai kompresor. Setelah itu nanti kebuang semua olinya ya. Dan setelah ini, setelah tidak ada lagi pengeluaran oli di sini, kita tutup lagi ya. Kita tutup lagi. Kita tunggu dulu sampai dia keluar, sampai habis ya, benar-benar habis. Kita tunggu dulu. Dan kita siapkan ya oli, untuk olinya. Ini olinya transmission gear oli. Jadi seperti ini ya olinya. Saya menggunakan oli Gardan seperti ini. Ya. Itu. Ini isinya 120 mili isinya. Oke, sekarang sudah habis ya. Sekarang kita akan menutupnya. Kita tutup. Untuk menutupnya ke arah jarum jam seperti biasa ya. Dan kita kencangkan lagi. Sudah, tidak usah terlalu kencang, takutnya dia dol ataupun selek ya. Dan yang keduanya, kita harus mengisi olinya lewat sini ya. Jadi begini ya. Oke, sekarang saya akan memotongnya. Pemotongannya seperti ini saja. Ya, seperti ini saja. Dan hasil pemotongannya nanti seperti ini ya. Diruncingkan sedikit, agak sedikit diruncingkan supaya nanti mempermudah untuk memasukkan oilnya. Dan sekarang kita habiskan olinya ya, yang ada di botol ini. Kita habiskan, kita masukkan. Kita pelan-pelan saja untuk mengisi olinya. Jangan terlalu buru-buru ya untuk ngisi oli Gardan, karena untuk pengisian oli Gardan ya, jadi seperti ini ya. Kita masukkan lewat sini ya. Cukup jelas bukan lah ya, segini. Pokoknya intinya lewat sini ya. Intinya lewat sini ya. Kita masukkan seperti ini. Untuk pengisian oli Gardan jangan terlalu buru-buru, karena takutnya bertumpahan ya. Kita santai saja, pelan-pelan sambil dipijit-pijit botolnya, sambil kita naikkan ke atas supaya terisi semua. Nah, jadi seperti itu ya. Kita sambil pencet-pencet sedikit, tekan-tekan botolnya. Nah, ini kemungkinan sudah habis olinya. Ini sudah habis olinya ya. Tuh, tinggal netes-netes. Kita masukkan lagi supaya lebih habis. Sudah oke. Ya, sudah habis ya olinya ya. Setelah itu kita tutup lagi ya. Pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru ya untuk pengisian oli Gardan, karena jika buru-buru nantinya bertumpahan ya. Dan kita kencangkan lagi berarah jarum jam. Nah, cukup segini saja. Untuk pengencangan baut ya, dirasa-rasa jangan sampai terlalu kencang, karena akan merusak baut ini ataupun merusak ini bahan ini ya. Setelah itu kita
ambil, dan setelah itu kita panaskan ya motornya. Oke, setelah ini ya, setelah oli terpasang kita panaskan ya. Setelah oli terisi, maksudnya kita panaskan lagi motornya dengan cara starter aja ya. Nah, jadi untuk pengisian oli gardan hanya seperti itu saja ya, tidak usah repot-repot ya. Ini untuk hanya yang punya biaya minim, jadi untuk pengisian oli cukup sendiri saja, nggak usah ya, cukup sendiri ya gitu, hanya biaya pas-pasan ya gitu ya. Kita panaskan sampai 10 menit saja, nggak usah lama-lama ya. Setelah itu kita matikan. Oke, sampai di sini saja mungkin untuk pengisian oli gardannya, dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa lagi dengan saya Multi Teknik Elektro Serang, Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.